dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu oleh saya sebagai pemateri hari ini, yaitu Ibu Rosida SPDSD dari SDN Maron Wetan 1. Next. Tujuan webinar penyebaran budaya positif kali ini yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip budaya positif dalam lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu tujuan khusus kita adalah hari ini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan strategi untuk memperkuat budaya positif di kelas. Next. Konsep-konsep dari inti dari budaya positif itu terkait dengan perubahan paradigma positif, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kita, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di situ ada teori kontrol, cuman di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan tentang miskonsepsi. Jadi konsep-konsep tentang teori kontrol yang salah kita sebagai guru di sekolah. Jenengan Bapak dan Ibu bisa diperhatikan dari gambar-gambar yang sudah saya sajikan di situ. Itu ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan yang menurut guru kita sebagai guru di sekolah itu dianggap efektif, positif, dan bermanfaat. Padahal sebenarnya tidak. Terus itu ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dari peserta didik atau murid kita. Yang terakhir di situ ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Next. Bagaimana merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dari merubah stimulus respon berubah ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Itu yang dari stimulus respon tentang dunia. Tetapi ketika kita bandingkan dengan teori kontrol tentang dunia, tentang teori kontrolnya maksudnya itu berubah menjadi realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap peserta didik, intinya peserta didik itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk yang kedua, di stimulus atau respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kita ketika melakukan pendekatan dengan teori kontrol yang benar, yaitu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita itu mempunyai gambaran atau pemikiran yang berbeda tentang sesuatu yang kita lihat atau kita nikmati. Intinya seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan ketika melakukan teori kontrol tentang dunia, berdasarkan teori kontrol maksudnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus ini lagi lanjut respon tentang dunia yang berikutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau kita beracu pada respon tentang dunia. Nah, sedangkan ketika kita beracu pada teori kontrol, pendekatan kontrol, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan, mempunyai tujuan ataupun alasan, istilahnya seperti itu yang sering kita sebut di lingkungan sekolah kita, nggih. Lanjut, orang lain kembali Bu Reni, masih belum? Ya. Orang lain bisa mengontrol saya.
seperti ilusi yang sebelumnya tadi dilihat atau saya paparkan tadi. Jadi orang lain atau orang dewasa itu bisa mengontrol peserta didik atau mengontrol kita, bisa mengontrol saya. Tapi ketika pada teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Intinya peserta didik itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri dengan menurut teori kontrol tentang dunia ini. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol tentang dunia itu perbedaannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sudah jelas ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika melakukan bujukan itu gagal, pasti akan terjadi pemaksaan. Tentunya saya tidak perlu membahas ini. Kita mungkin selama ini melakukan hal itu tanpa sengaja. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, kolaborasi dan konsesius menciptakan pilihan, Anda tidak, maaf ya, ini tulisannya soalnya terlalu kecil, saya belum enggak begitu kelihatan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, intinya seperti itu. Terus berikutnya, model berpikir menang atau kalah itu kalau pada respon tentang dunia, sedangkan pada teori kontrol yaitu model berpikir menang dan selalu menang. Jadi tidak ada kata istilah menang atau kalah, tetapi selalu menang dan menang. Intinya kembali ke tadi, suatu kesalahan itu bukan berarti kesalahan, tetapi itu suatu proses. Intinya seperti itu. Next, Bu Reni. Agak blank. Terus, nah, disiplin positif itu berasal, kurang besar sedikit Bu Reni. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada istilah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Tapi selama ini kita kan selalu melakukan reward ya, padahal reward itu bukan akan memperbaiki, justru akan merusak, bahkan merusak karakter peserta didik. Karena akan timbul nanti yang namanya iri di antara teman-temannya dan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, ini disiplin positif, kurang besar sedikit Bu Rani. Disiplin positif yang pertama adalah bagaimana cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin di sini adalah cara menanamkan rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran bagi diri mereka sendiri secara intrinsik, maksud saya berdasarkan nilai kebajikan yang mereka yakini, yang peserta didik yakini. Intinya seperti itu. Nomor 2, lebih ke arah disiplin diri. Jadi sebelum kita berdisiplin secara umum, kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal adalah bagaimana cara peserta didik itu menumbuhkan nilai-nilai baik dalam dirinya sendiri, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Next. Nilai-nilai yang disepakati bersama, ini nilai-nilai kebajikan atau biasanya itu nilai-nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini yaitu ada berdasarkan profil pelajar Pancasila itu yang sering kita tahu mungkin di sekolah SD, SMP, mungkin SMA ada nggih. Karena kita sama, sebagian dari sekolah kita adalah
memakai kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong. Next, tarik ke atas, Bu Reni. Mandiri, bernalar kritis, dan juga yang terakhir yaitu kreatif. Sekarang menurut Ibu, Primary Years Program yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang berikutnya 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang nantinya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser, yaitu tentang penguasaan, bagaimana cara mendapatkan kesenangan, bagaimana peserta didik atau kita itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, serta juga di sini adalah kebebasan. Next. Ini ada contoh lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia. Saya ambil 4 di sini. Diterima dan disayang itu bisa berasal dari orang tua, keluarga, teman, rekan kerja, ataupun murid dan wali murid. Senang itu berhubungan dengan mungkin rohani atau refreshing ya, terkait bisa kita lakukan seperti traveling, kelas yang bersih ketika kita dalam melakukan pembelajaran. Kalau kelas kita bersih otomatis kita akan senang, gembira, sehingga pembelajaran menjadi nyaman dan kondusif. Terus itu ada kolaborasi serta interaksi. Bisa membanggakan orang tua dan keluarga, bermanfaat, sukses, memberikan pengimbasan PGP pada rekan kerja. Terus yang terakhir yaitu bebas, nilai kebebasan, berkreasi, berinovasi, mengembangkan diri, dan menentukan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Next. Ini selanjutnya yaitu lanjutan dari layar tadi, dari slide yang berikutnya yang tadi. Di sini ada kata diterima atau disayang. Kebutuhan dasar terkait kebutuhan dasar yang diterima atau disayang terpenuhi dengan usaha memahami karakter satu sama lain, saling menghormati dan menghargai, komunikasi yang baik, dan memberikan perhatian. Bisa terpenuhi dengan yakin akan daya diri dan kekuatan motivasi diri, serta kasih sayang orang tua dan keluarga, bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam mewujudkan, menyampaikan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Berusaha mendapatkan perhatian dan kemudian menyampaikan kepada orang, terpercaya dan bisa mendukung terlaksananya pengimbasan tersebut. Next. Ini ada kata senang, ada juga kata bebas. Kebutuhan dasar terkait kebutuhan senang terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab dengan senang, menikmati setiap proses kehidupan
dengan senyuman dan kebahagiaan, berwisata dan mengunjungi tempat-tempat favorit untuk merefresh diri bersama keluarga ataupun teman. Kalau bebas, yaitu kebutuhan dasar ya terpenuhi dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kemampuan dan skill sesuai kebutuhan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri, baik melalui platform yang disediakan pemerintah ataupun mengikuti pelatihan sebagai praktisi pendidikan. Next. Di sini adalah contoh-contoh bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan dasar dari peserta didik. Ini saya ilustrasikan dari cerita ya. Di sini ada cerita yaitu Bima, seorang anak TKB. Berlari keluar bebas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya yaitu Bu Aini bingung dan sering mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan dari jawaban yang diberikan Bimo, bukan Bima ya, Bimo. Di sini next berikutnya. Nah, ini jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, misalkan itu Bimo menjawab seperti itu. Kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia apa yang dibutuhkan seorang anak yang bernama Bimo ini. Nah, dari jawaban itu kita bisa mengidentifikasi. Nah, di situ Bimo ini ternyata dia membutuhkan kesenangan. Intinya seperti itu. Terus yang kedua, seandainya Bimo itu menjawab ketika ada pertanyaan, jawaban Bimo seperti ini. Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Intinya seperti itu. Kita sudah bisa identifikasi, oh kira-kira peserta didik atau murid ini membutuhkan apa. Oh iya, dia membutuhkan cinta kasih dan sayang. Intinya seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi segala kemungkinan yang ada di sekeliling peserta didik untuk mengetahui tingkat bagaimana daya tumbuh kembangnya dia selama melakukan pembelajaran di sekolah kita. Intinya seperti itu. Lanjut, next. Ini jawaban kemungkinan yang lain yang dilontarkan oleh Bimo, yaitu aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kalau kita ketemu yang beginian ini yang agak susah. Masalahnya kan gurunya sudah tua ya. Kalau pas main kejar-kejaran kita iya, kalau pas main kejar-kejaran gimana kan gitu. Tapi kita harus tahu, kita kan sebagai pendidik, kita harus tahu, oh, kita identifikasi anak ini kok seperti ini, kira-kira dia membutuhkan kebutuhan dasar apa sebagai manusia. Nah, di situ adalah saya beri contoh sebagai ilustrasi yaitu penguasaan. Kemudian dari jawaban Bimo yang lain yaitu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Intinya kenapa dia berlari keluar kelas? Karena ada pembelajaran mewarnai terus. Mungkin karena gurunya capek mau nerangin jadi kasih mewarnai terus. Akhirnya muridnya juga bosen lari keluar. Nah, itu menunjukkan bahwa Bimo ini menginginkan suatu kebebasan. Next. Next, Bu Reni.
Bu Reni, sudah dengar? Halo, Bu Reni. Saya lanjut ya. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang namanya hukuman. Bisa jadi seperti hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini. Atas, yang atas. Ya, itu sudah Bu Reni. Siap, sudah dengar Bu Reni? Yuk, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini konsep disiplin itu juga tidak semuanya benar. Itu ada identitas gagal ya, berupa hukuman dan penghargaan. Yang pertama hukuman itu menyakitkan, merasa tidak nyaman, murid takut, memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan. Agak ke atas Bu Reni. Agak ke atas ya. Serta murid menjadi rendah diri. Sedangkan pada penghargaan yaitu tidak efektif, merusak hubungan seperti saya sebutkan tadi, yaitu akan menimbulkan sifat iri kepada peserta didik yang lain. Yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Jadi kita jangan mulai karena ini ada praktik baik, mungkin bisa kita pahami, janganlah memberi reward kepada peserta didik. Yang kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi istilahnya itu sekarang mari kita hapuskan bersama-sama ketika kita melakukan pendidikan, terutama ketika ada penerimaan rapot, biasanya kita melakukan yang namanya ranking. Itu di dalam budaya positifnya, dalam nilai positifnya sebetulnya tidak baik. Karena apa? Seperti ada pembeda atau memberikan batasan bagi si pinter, si sedang, dan si bodoh, istilahnya seperti itu. Padahal peserta didik itu diciptakan dan dilahirkan dengan kodratnya masing-masing, mempunyai kepandaian dengan keunikan masing-masing. Intinya seperti itu. Yang terakhir yaitu merampas hak dan hak menghargai dirinya. Next, Bu Reni. Di sini disiplin positif dengan identitas sukses, yaitu memberikan konsekuensi juga kita melakukan restitusi. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi, intinya contohnya yaitu penguatannya itu jangka panjang. Terus yang kedua, perlu monitoring, jadi kita itu harus selalu memonitor, intinya itu kalau kita melakukan konsekuensi. Terus yang ketiga, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Karena ini konsekuensi, jadi intinya murid itu ada sedikit ada keterpaksaan mungkin untuk kesadaran motivasi dari dalam diri itu masih kurang. Jadi murid itu menghormati peraturan, intinya seperti itu yang sudah ditekankan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau di model restitusi, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setiap apa yang dilakukan peserta didik, dia akan berusaha untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Intinya seperti itu. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Dirinya memegang teori kontrol seperti yang saya sebutkan di layar yang sebelumnya atau di slide sebelumnya. Yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki, melakukan sistem restitusi tadi. Jadi ada pembeda. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara bagaimana kita menanamkan disiplin positif kepada murid. Yaitu di sini sebelum saya melakukannya yaitu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu diantaranya itu ketika peserta didik atau murid itu melakukan kesalahan, tapi itu sebetulnya bukan kesalahan, tetapi untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan itu bukan full kesalahannya, tapi usahakanlah mereka bagaimana mereka itu memperbaiki dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Intinya tawaran, di situ tidak ada pemaksaan ya. Di sini tawaran bukan pemaksaan. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi dalam proses seperti ini biasanya kita sebagai peserta didik memang sebelum kita melakukan tindakan kan kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar peserta didik kita. Kok seperti ini, latar belakangnya itu apa sih, itu dulu. Intinya seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi selama ini kita kan harus selalu melakukan tindakan-tindakan, mungkin secara sadar ataupun tidak sadar. Padahal kalau dalam sistem restitusi itu adalah perbaikan karakter. Terus selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya pada kelompoknya itu yang berbuat salah untuk kembali berbuat baik. Intinya itu dengan nilai-nilai kebajikan nanti ya secara universal. Sekarang perbedaan. Ini contoh kasus. Saya kasih contoh kasus bagaimana kita memberikan ketika kita memberikan hukuman ketika peserta didik itu bermasalah antara memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi contoh kasus di sini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Apakah kita sering melakukan seperti itu? Yang kedua, model hukuman yang kedua, ketika anak itu tidak mengerjakan PR, guru marah dan murid takut. Sepertinya ini banyak yang kita lakukan seperti ini. Mungkin sampai saat ini ada yang seperti ini. Yang kedua, ketika guru itu melakukan konsekuensi pada saat siswa itu tidak mengerjakan PR, contoh-contoh tindakannya yaitu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Bisa saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Soal kalau kita dan kali penulis seperti itu. Lagi berani ya. Terus guru tegas, siswa menghormati peraturan. Jadi ada sedikit pemaksaan di situ. Sedangkan kalau kita dengan sistem restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini selama ini kita kan tahunya kesepakatan kelas, peraturan sekolah. Tapi tidak ada perbedaan, sebetulnya bukan istilah kumer atau tidak kumer ya, tapi istilah itu sudah dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut, next. Nah, itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Sebelum kita melakukan restitusi, kita posisi kontrolnya di mana? Kita itu sebagai penghukum, apakah pemantau, di situ ada ilustrasi gambar, apa pembuat rasa bersalah ketika peserta didik atau murid kita melakukan kesalahan, apakah kita sebagai teman ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, juga yang terakhir kita sebagai manajerial atau manajer. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasus siswa, contoh kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering terjadi ya. Nah, kalau ketika
kita itu sebagai posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Coba kita renungkan, apakah kita sering melakukan seperti itu? Nah, jadi ini ada segi positif dan negatifnya kita sebagai guru untuk bercermin diri, memperbaiki diri. Terus lanjut, pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu memang dia sudah melakukan kesalahan, intinya malah ditekankan bahwa kamu itu salah, lebih diperbesar atau lebih dipertebal oleh si guru dengan menjadi pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru bilang, istilahnya seperti itu, harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Intinya ada kata-kata seperti itu. Itu secara tidak sadar kita sudah melakukan penekanan bahwa kamu itu salah loh. Padahal dia sudah tahu dia salah, tapi tambah dipertebal oleh kita. Nah, itu akan menambah merusak karakter peserta didik kita. Intinya seperti itu. Terus ada di sini ada pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanyakan kembali, cuman mungkin gaya bicara atau kita ngomongnya ke peserta didik itu berbeda. Terus di sini kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kurang besar tulisannya ya, saya kurang kelihatan. Terus kalau kita memposisikan diri itu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Intinya seperti itu. Kita menanyakan kembali, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi intinya kita contoh penerapan posisi kontrol seperti itu. Nah, sekarang tadi kembali ke keyakinan kelas. Kenapa tidak ada kesepakatan kelas? Sekarang kita sebut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu kita bisa jawab dari kita sendiri. Karena kita kan meyakini seandainya ada apa-apa, seandainya bagaimana, kita akan menjaga-jaga. Kita bisa meyakini suatu kebenaran demi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Next. Kegiatan ini adalah contoh saya beberapa hari lalu ketika saya melakukan MPLS, yaitu membuat keyakinan kelas. Saya bersama peserta didik saya. Jadi intinya keyakinan kelas itu saya dapatkan bukan dari dasar hati nurani saya, tetapi berdasarkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang menurut peserta didik di dalam kelas 4A. Saya kebetulan mengajar di kelas 4A di SDN Maronwetan 1, nilai-nilai kebaikan menurut mereka. Intinya seperti itu. Bapak dan Ibu bisa melihat contoh-contoh gambar kegiatan saya ketika melakukan keyakinan kelas. Next. Bisa dibunyikan videonya sementara Bu Reni biar teman-teman bisa melihat prosesnya. Suaranya Suaranya tidak ada, itu tidak jelas Bu Reni.
Mungkin volume di samping ini Bu Reni yang ada. Di samping. Pas samping jalannya ini. Samping sebelah kiri lagi. Sebelah kiri ini Bu Reni. Kirinya. Ya oke. Sambil lalu tidak apa-apa sudah. Jadi itu adalah video contoh pembuatan kegiatan keyakinan kelas. Maaf sekali ini kebetulan videonya tidak terdengar nggih suaranya. Jadi di sini ketika saya membuat video, memvideokan, bukan membuat sih, memvideokan tentang kegiatan saya di sekolah untuk pembuatan keyakinan kelas, ini ketika MPLS kalau tidak salah ini hari ketiga di sekolah saya. Jadi saya membuat berdasarkan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik, dan dalam pembuatan keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak. Intinya apa? Intinya ketika kita melakukan atau membuat keyakinan kelas ini, kata-kata dan kalimat itu adalah yang mudah dan diingat oleh peserta didik. Selama ini kita kan melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Juga benar kita melakukan keyakinan kelas, tetapi kalimat itu adalah kalimat yang muncul dari guru, bukan muncul dari peserta didik yang menurut bahasa mereka sendiri. Tujuannya apa kok dari peserta didik? Ketika mereka melakukan kesalahan dan itu menurut bahasa mereka yang akan kita buat dengan sehalus mungkin untuk ditulis di keyakinan kelas kita, mereka akan tahu, oh ya saya melakukan hal ini. Tentunya tidak akan cocok dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama teman-teman. Intinya seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan keyakinan kelas tidak atas rembuk dengan peserta didik, hanya kita mau sesuai dengan kemauan kita, pokoknya kita tulis sudah di papan, tidak boleh begini. Peserta didik itu tidak akan ingat bahwa saya pernah melakukan keyakinan kelas sesuai dengan tulisan ini. Ini pernah suatu contoh, saya sendiri melakukan kesalahan, karena kita manusiawi ketika melakukan kesalahan dan berusaha memperbaikinya, seperti restitusi. Saya itu di dalam kelas ada istilah tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Ketika saya lupa melakukan kesalahan, saya merasa penat menunggu anak-anak mengerjakan soal. Saya tanpa sengaja ke koperasi sekolah, kemudian membeli es teh. Setelah itu saya masuk ke dalam kelas, duduk di dalam kelas, karena saking keringnya tenggorokan saya, tanpa sadar saya minum, tetapi saya posisinya duduk. Lanjut, kemudian peserta didik saya bilang, Bu Guru sudah salah, kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oh iya, apa ya nak ya? Kan tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, kenapa Bu Guru melakukan? Saya itu malunya Masya Allah. Saya buat sendiri dengan peserta didik, saya lakukan sendiri. Nah, maksud saya restitusi itu di situ. Jadi nilai motivasi dirinya untuk bertindak budaya positif itu timbul dari diri sendiri. Bukan karena gurunya ditulis begini, bukan. Itu berarti ada unsur paksaan, intinya itu. Next, kemudian Bu Reni. Bu Reni, bisa dibesarkan volumenya, takut peserta nanti tidak dengar volume dari ini saya atau peserta didik yang lain. Bukan PPT-nya Bu Reni, volumenya aja dengan biar terdengar. Sudah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Intinya seperti itu. Sedikit saja biar mudah diingat, seperti saya katakan tadi, sedikit saja biar mudah diingat, karena bukan peraturan tetapi sudah beda, keyakinan. Yaitu yang berikutnya berupa pernyataan universal, artinya tulisan-tulisan yang ada di dalam keyakinan kelas itu secara umum dan mudah diingat oleh
murid atau peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi intinya begini, setiap kelas itu mempunyai seharusnya keyakinan kelas yang berbeda, karena otomatis antara murid satu dengan murid yang lainnya itu berbeda kelas. Mereka mempunyai nilai kebajikan yang diyakini mereka otomatis berbeda-beda. Nah, kenapa keyakinan kelas itu biasanya ya kadang juga ada sih yang sama. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini sewaktu-waktu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dan kemauan nanti kita menilik suatu peristiwa di dalam proses pembelajaran dengan peserta didik. Intinya seperti itu. Terus dibuat dalam bentuk positif. Di sini ada nilai-nilai positif kepada peserta didik yang membangun, intinya membangun karakter pada peserta didik. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, saya katakan seperti di awal bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh guru. Yang hanya dibuat oleh guru maunya A, B, C, D, E. Intinya seperti itu. Tetapi murid itu tidak meyakini bahwa nilai-nilai yang dibuat oleh guru itu benar. Makanya kita lebih ke arah keyakinan kelas tadi apa? Kita kembalikan kepada peserta didik untuk membuat. Lanjut, next. Nah, di sini keyakinan kelas tadi itu ada hubungannya atau bertujuan nanti kita dalam segitiga restitusi di sini. Di mana dalam segitiga restitusi itu ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita kan sudah punya keyakinan kelas. Nah, ketika murid itu melakukan kesalahan, bagaimana, itu ada 3 tahap ya pertanyaan dalam segi 3 restitusi, bukan 3 tahap pertanyaan sebetulnya. 3 tahapan, yaitu pertama kita menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah segitiga restitusi, biasanya itu yang pernah saya alami memang mujarab untuk anak-anak. Intinya seperti itu. Next, Bu Reni. Ini adalah contoh ilustrasi ketika saya melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik, di mana peserta didik ini mengerjakan ulangan, terus dia itu tidak suka kalau hasil ulangannya itu dicontek oleh temannya. Bisa didengarkan suaranya Bu Reni? Kok tidak dengar ya Bu Reni? Itu di sebelahnya lurusnya ini loh Bu Reni. Mute-nya Bu Reni. Mute-nya Bu Reni dihidupkan juga. Suaranya Bu Reni di mute-nya itu dihidupkan. Coba Bu Reni. Bukan di sebelah ininya ini. Mute-nya dihidupin. Sepertinya jaringan, Bu. Oh, jaringan. Oh. Bagaimana dengan yang lain? Ini contoh ya. Contoh dari ketika saya melakukan tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Suaranya putus-putus. Pojok bawah, kanan bawah itu kan ada volumenya laptop. Itu besarin itu kan masih kecil itu. Ini Bu Reni.
Sebentar ya, sambil lalu punya saya sambil diperlihatkan videonya tadi Bu Reni, di sini saya setel ya, saya bunyikan. Ya, mungkin bisa punya saya. Bisa dengar punya saya? Di unmute. Ini kan Bu Reni ini kan pakai 2 ya. Yang satunya ini tetap unmute ini. Yang Yang satunya di slide-nya kok unmute gitu. di share screen-nya ini masih terbaca disilang soalnya. Ya, di slide gambarnya ini Bu Reni. Sebelahnya. Oh, itu. Punya saya ada di Canva Bu Reni. Sudah saya upload Bu Reni. Nanti tambah berat. Gak apa-apa sudah. Kita lanjut sudah. Next. Nah, ini contoh yang kedua ketika video saya, ketika peserta didik ini melakukan kesalahan, dia sering datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi kita dalam hal ini biasanya kalau kita sebagai guru mungkin akan marah ya, langsung marah, memposisikan diri kita sebagai penghukum. Intinya itu salah. Kita akan kembalikan lagi dengan keyakinan kelas yang dimiliki oleh kelas itu masing-masing. Setiap melakukan kesalahan, dari contoh ilustrasi ini kita bisa melakukan segitiga restitusi dengan tadi yaitu masih mati ya. Yaitu tentang menstabilkan identitas, bisa validasi tindakan yang salah, kemudian bisa kembali menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan peserta didik. Next, Bu Reni, lanjut. Demikian pemaparan saya terkait materi hari ini, yaitu budaya positif. Dengan beberapa contoh kasus-kasus yang konkret budaya positif di lingkungan sekolah. Monggo saya kembalikan ke Bu Reni untuk membuka sesi tanya jawab. Mungkin bisa dibuka 3 saja mungkin Bu Reni. Monggo Bapak. terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya jelas nggih? Jelas, Bapak. Jelas banget Pak Irfan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ini kegiatan yang sangat positif sekali. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Ini kaitannya dengan budaya positif ini. Nggih. Tadi disinggung masalah perankingan. Nggih, Bu Nggih, Rosida, nggih. nggih, nggih. Kita saat ini tidak bolehlah atau hindari untuk meranking siswa, apalagi pas rapotan. Karena tadi dijelaskan ini mengkotak-kotak. Nah, Iya. istilahnya kan gitu, nggih. Kotak. Nggih, bagaimana dengan kegiatan kita di pembelajaran sehari-hari pada saat kita memberi reward ke anak? Memberi reward, memberi pujian ke anak-anak yang misalkan ini di depan kelas langsung, otomatis kan ini malah terasa seperti apa ya, anak yang mampu akan semakin percaya diri, sedangkan anak yang tidak mampu itu akan semakin juga down. Nah, itu bagaimana? Dan ini kan seringkali oleh kita untuk pemberian reward ini minimal pujian ke anak-anak itu kan nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Siap, mohon izin tanya yang permasalahan yang saat ini marak terkait perbedaan gender. Itu seringkali di kelas muncul permasalahan seperti itu. Bagaimana menyikapi perbedaan gender yang berada di kelas? Ya banyak sebetulnya sih. Kadang ini dikasih reward karena perbedaan seperti itu. Mungkin ada apa? Itu Bu. Oke. Sebentar. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan kita saat kita memberi reward di depan anak-anak. Padahal kita itu tadi Pak Irfan sudah menyebutkan istilah perankingan itu nanti akan malah membentuk anak itu berkotak-kotak. Ada pembatas antara pintar, sedang atau bodoh, istilahnya seperti itu. Dikatakan kemarin oleh saya bahwa kita ketahui pemberian reward itu istilahnya tidak harus sesuatu yang ada pembeda atau wah. Contohnya seperti ini, setiap anak itu mempunyai tingkat kecerdasan berbeda-beda. Sebetulnya seperti itu. Secara lahiriah memang mereka memiliki keunikan, kepandaian yang berbeda-beda. Bukan berarti mereka antara yang bodoh dengan yang pintar menurut secara akademik itu sebetulnya mereka itu sama. Jadi bagaimana kita memberikan reward? Kita sesuaikan dengan kemampuan yang mereka punya. Intinya seperti itu.
Yang kedua, kita memberikan kesadaran atau pemahaman kepada peserta didik bahwa mereka itu terlahir semuanya unik, semuanya mempunyai kepandaian secara lahiriah, sesuai kodrat mereka masing-masing. Jadi bagaimana guru atau kita sebagai peserta didik untuk tidak bisa membedakan hal itu. Karena memang dari awal saya sudah jelaskan, pemberian reward itu akan berdampak untuk berkotak-kotak atau menimbulkan sifat iri kepada peserta didik. Jadi bukan malah menumbuhkan karakter yang bagus, malah akan menumbuhkan karakter yang lebih buruk. Jadi kita ketika memberikan reward tersebut, sesuaikanlah dengan tingkat kemampuan masing-masing. Janganlah kita memberikan reward yang ada pembeda atau reward yang bisa membuat antara oh iki polanya pinter atau ini pandai jadi dikasih. Karena bodoh tidak dikasih. Intinya semuanya kita kasih. Reward itu banyak macamnya. Reward itu tidak bergantung bodoh, sedang, ataupun pandai. Intinya seperti itu. Reward itu diberikan kepada mereka bagaimana mereka melakukan yang terbaik untuk mereka sendiri atau teman-temannya. Intinya seperti itu. Mungkin itu Bapak yang bisa saya jawab. Ya. Nggih, cukup, Bu. Terima kasih. Ini pemberian reward kepada, coba diringkas lagi pertanyaannya bagaimana Bu Reni? Ya, antara laki-laki dan perempuan, memberikan reward dengan perbedaan gender. Nah, memberikan reward dengan perbedaan gender. Intinya reward perbedaan gender itu reward, maaf, ini saya kembalikan kepada si penanya, reward yang bagaimana yang dimaksud? Intinya seperti itu. Reward di lingkungan sekolah kan intinya bermacam-macam, gitu. Intinya pada dasarnya kita kan tidak ada perbedaan ketika di sekolah, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Ketika melakukan reward itu reward apa yang kita nilai? Kembali ke budaya positif tadi. Nilai-nilai positif tadi yang kita reward, bukan perbedaan gendernya.